Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak dan hadirin semuanya, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, bapak dan hadirin semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu perkara yang mesti kita perhatikan di dalam kehidupan ini agar semuanya berjalan dengan baik, manakala kita senantiasa mengoreksi batin kita, hati kita, agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hati merupakan faktor penentu baik tidaknya lisan seseorang, baik tidaknya perbuatan seseorang. Hati itu diibaratkan sebagai raja, sementara anggota-anggota badan yang lainnya diibaratkan sebagai prajurit-prajuritnya. Maka jikalau sang raja baik, maka akan baik pula prajurit-prajuritnya. Tapi jikalau sang raja rusak, maka rusak pula prajurit-prajuritnya. Jikalau hati sudah baik, maka anggota badan yang lainnya akan ikut apa yang diperintahkan oleh hati. Sementara kalau hati sudah rusak, maka anggota badan yang lainnya maka juga akan ikut terhadap apa yang diperintahkan oleh hati yang rusak. Maka daripada itu, hati merupakan faktor penentu baik tidaknya kehidupan seseorang. Maka diriwayatkan dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau dia rusak,
maka rusak pula seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia adalah kalbu yang ada di dalam dada manusia, hati yang ada di dalam dada manusia. Inilah letak pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Allah tidak melihat kepada bentuk badan kita, Allah tidak melihat kepada rupa kita, Allah tidak lihat kepada harta kita, Allah tidak lihat kepada kedudukan kita, pangkat dan jabatan yang kita miliki. Tetapi yang Allah lihat adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupamu, Allah tidak melihat kepada fisikmu, Allah tidak melihat kepada hartamu, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalanmu. Maka setiap muslim dan muslimah hendaknya berusaha sekuat tenaga agar bisa membersihkan hatinya, mensucikan hatinya dari perkara-perkara buruk yang bisa saja menghinggapinya. Karena itulah ciri keberuntungan seseorang, ciri kebahagiaan seseorang manakala ia senantiasa mensucikan hatinya. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala bahkan menunjukkan keberuntungan orang yang mensucikan hati dan diawali dengan 7 sumpah. Itu ayat yang sering kita baca, sering kita dengarkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah awali dengan 7 sumpah. Allah bersumpah dengan makhluknya, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila menampakkannya dan mengiringinya, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya, was samaa'i wa ma banaha, demi langit beserta bangunannya, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi beserta hamparannya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa beserta penyempurnaannya. Ini 7 sumpah. Allah mulai surat yang agung ini dengan 7 sumpah. Untuk apa? Yang namanya sumpah ingin menguatkan, ya kan? Ingin menegaskan sesuatu. Perhatikan apa yang Allah tugaskan dalam ayat ini, dalam surat yang agung ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada hati kefajirannya dan ketakwaannya. Kemudian Allah katakan, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya, wa qad khaba man dassaha, dan betapa merugi orang yang mengotori hatinya. Ternyata ini yang Allah Subhanahu wa taala ingin tegaskan kepada manusia melalui surat Asy-Syams ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini melainkan betapa agungnya, betapa mulianya, betapa wajibnya, betapa harusnya kita memperhatikan hati kita. Allah, Pak, kalau tidak bersumpah saja, tentunya kita sebagai hambanya yakin dan percaya, kan? Tidak usah Allah bersumpah, cukup Allah mengatakan beruntung orang yang mensucikan hatinya. Kita sudah yakin. Tapi bagaimana lagi ketika Allah Subhanahu wa taala
kuatkan hal tersebut dengan sumpah, bukan sekali sumpah, tapi dengan 7 kali sumpah sekaligus. Ini jamaah sekalian, betapa pentingnya kita memperhatikan hati kita. Secara umum hati manusia terbagi menjadi 3. Ada hati yang mati, qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Itulah hati yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Ia selalu berjalan bersama hawa nafsunya, mencari kenikmatan duniawi semata, meskipun itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang semacam ini tidak lagi peka dengan peringatan-peringatan Allah. Inilah hatinya orang-orang kufar, orang-orang yang tak beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak ada bedanya, kata Allah. Apakah kau berikan peringatan sama mereka atau kau tak beri peringatan sama mereka? La yu'minun. Mereka itu tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Ini sebabnya. Allah sudah tutup mati hati mereka. Wa ala sam'ihim, Allah tutup telinga mereka. Wa ala absarihim risyawatun walahum adabun azim. Demikian pula pada pandangan mereka, karena hati sudah tertutup. Walaupun telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, tapi seakan-akan ada tutupan di dalam telinga dan mata mereka, sehingga mereka mendapatkan azab yang besar karena hal tersebut. Ini hati yang mati. Yang kedua, hati yang sehat. Inilah yang kita senantiasa memohonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah hati yang selamat dari berbagai fitnatus syahwat ataukah fitnatus syubhat. Hati yang selalu menjalankan perintah Allah, peka dengan peringatan-peringatan Allah, takut dengan segala ancaman-ancaman Allah, tunduk kepada kebenaran, siap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siap meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Inilah hati yang selamat. Inilah hati yang Allah firmankan dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak bermanfaat ketika itu, hari kiamat. Tak bermanfaat harta, tak bermanfaat keturunan, illa kecuali man atallaha, bagi siapa yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Allah syaratkan seperti itu. Tidak bermanfaat hartamu, tidak bermanfaat anak keturunanmu, tapi yang bermanfaat di sisi Allah manakala kau datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini jamaah sekalian, hati ini senantiasa menyibukkan dirinya dengan ayat-ayat Allah, dengan firman-firman Allah, dengan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat, dan dia jauh dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hati seperti ini senantiasa mengingat negeri akhirat, dan ia tidak terpedaya dengan kehidupan dunia. Ia jadikan dunia sebagai sarana untuk membantu dia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jadikan dunia ini untuk berbekal kehidupan yang berikutnya. Ia jadikan dunia hanya sekedar tempat lewat, tempat mampir, tempat untuk bersinggah. Ia tidak akan berlama-lama di situ. Dia akan persiapkan persiapan untuk berjumpa dengan hari yang sesungguhnya. Makanya Nabi berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang hanya sekedar lewat. Orang yang hanya sekedar lewat, dia tidak akan berlama-lama di tempat itu. Dia akan bersegera menuju kampung halaman yang sesungguhnya. Itulah hati yang sehat. Dan yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang sakit itu hati yang mengandung penyakit.
Terkadang ia terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Masih mending ini ketimbang hati yang mati tadi. Masih ada dorongan untuk melakukan kebaikan, akan tetapi dihinggapi di dalam hatinya penyakit-penyakit hati. Ia melakukan ketaatan, terdorong melakukan kebaikan, tetapi hatinya tidak berhenti juga untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini para jamaah sekalian, hatinya terkadang mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan peringatan, tetapi bersamaan dengan itu juga dia pun terkadang terlena dengan kemaksiatan kepada Allah, perkara-perkara yang membuat hatinya menjadi tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terkadang lebih mendahulukan dunianya ketimbang negeri akhiratnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, ia lebih mendahulukan kehidupan dunianya ketimbang kehidupan akhiratnya. Wal akhiratu khairu wa abqa, sementara kehidupan akhirat itulah yang lebih baik dan itulah yang lebih kekal. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang melihat tiga macam hati ini, dia bisa menilai dirinya berada pada posisi mana dia. Apakah dia berada pada posisi hati yang selamat, hati yang mati, atau hati yang masih berpenyakit? Penyakit-penyakit hati itu banyak. Salah satu penyakit hati yang besar, yang banyak menghinggapi seseorang, tidak terkecuali orang beriman, tidak terkecuali orang-orang yang suka beramal soleh, bahkan tak terkecuali orang-orang yang berilmu, terkadang dihinggapi oleh penyakit ini. Penyakit hati berupa al-kibr, kesombongan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya misqala darratin min kibrin, orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit kibr, kesombongan itu, walaupun seberat biji sawi, walaupun sebesar debu. Subhanallah, Nabi sebutkan seperti ini. Siapa dari kita yang bisa selamat dari ini? Tidak masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Ini sabda Nabi, Pak. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Nabi memberikan dhabit, Nabi memberikan definisi apa itu kesombongan. Ketika sahabat tanya, faqala rajulun, ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Apakah ini sombong kalau ada orang yang suka berpakaian dengan pakaian yang bagus, sandalnya sandal yang bagus, penampilannya bagus? Apakah itu orang yang sombong ya Rasul? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, itu bukan orang yang sombong. Bahkan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas, tapi kesombongan itu, kata Nabi, dua. Yang pertama, batarul haqq, dia tolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan dia rendahkan orang lain. Itulah kesombongan. Jadi kesombongan itu bukan dilihat dari penampilan seseorang. Bisa jadi penampilannya bagus, pakaiannya bagus, sandalnya bagus, tapi dia bukan orang yang sombong. Bisa jadi ada orang yang penampilannya justru sebaliknya, tapi dialah orang yang sombong. Ukuran kesombongan bukan dari penampilan seseorang.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tapi kesombongan adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, harus kita sadari, harus kita akui, manusia itu makhluk yang lemah. Betapapun kuatnya badannya, betapapun jeniusnya otaknya, betapapun hebatnya pemikirannya, tetap dia menyandang makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kuat, dialah yang maha sempurna. Makhluk lemah dan butuh kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu hamba-hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa saat kita bersimpuh di hadapannya, di mana disitulah digambarkan bagaimana keadaan manusia yang sesungguhnya, dan itulah hakikat manusia. Allahumma inni abduk, ya Allah, sesungguhnya aku adalah budakmu, aku adalah hambamu, aku adalah budakmu ya Allah. Wabnu abdik, aku adalah anak dari budakmu. Wabnu amati, aku adalah anak perempuan dari budakmu. Nasiyati biadik, ubun-ubunku ya Allah ada di tanganmu. Lihat bagaimana keadaan manusia itu, betul-betul rendah di hadapan Allah. Tapi itulah hakikat kebaikan manusia ketika dia merendah di hadapan Allah. Makanya posisi terbaiknya manusia ketika dia merendah di hadapan Allah, di posisi sujudnya dia kepada Allah. Semakin dia merendah di hadapan Allah, maka disitulah kemuliaan dia di hadapan Allah. Tapi kalau merendahnya kepada Allah, bukan merendah kepada manusia, merendah kepada Allah itulah kemuliaan. Sementara merendah kepada manusia itulah kehinaan. Tidak pantas kita merendah di hadapan manusia. Kalau merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba derajatnya sama di sisi Allah, siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang manakala dia sadar akan perkara ini, maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang sombong. Apa yang mau dia sombongkan? Apa yang dia mau sombongkan? Sementara dia tercipta dari setetes air yang hina, yang kalau air tersebut melengket di baju kita, kita pun berusaha untuk membersihkannya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh manusia, kata para ulama, keluar dari tempat yang hina sebanyak 2 kali, dari bapaknya dan dari ibunya. Apa yang mau disombongkan? Sehingga semua yang kita dapatkan, semua yang kita rasakan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang memang bisa bersombong dengan kelebihan yang ada pada dirinya ketika dia tidak mampu memanfaatkan kelebihan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Fir'aun, sombong karena kekuasaannya. Lihat Haman, sombong karena bala tentaranya. Lihat Qarun, sombong karena kekayaannya. Semua makhluk-makhluk Allah yang disengsarakan, yang dihinakan, yang diazab pada umat-umat sebelum kita, sombong, tidak mau menerima petunjuk dari nabi-nabi mereka, menolak hidayah yang didatangkan dari nabi-nabi mereka, semuanya karena kesombongan. Lihat Yahudi, ketika mereka sombong tidak mau menerima nabi, padahal mereka tahu kan siapa nabi itu. Mereka tahu, bukan mereka tidak tahu. Bahkan dalam Quran disebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu kenal nabi itu, Nabi Muhammad SAW,
seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Bayangkan, saking luar biasanya pengenalan mereka kepada Nabi mereka, kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mereka kenal Nabi itu, tahu ciri-cirinya itu seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Siapa yang tidak kenal anaknya? Orang Yahudi kenal Nabi, tanda kenabian Nabi seperti itu. Tapi kenapa dia tolak? Karena kesombongan. Bahkan iblis laknatullah alaih, penyakit yang menyebabkan dia gugur dari istiqomahnya. Padahal iblis itu dulu makhluk yang mulia, yang disandingkan dengan para malaikat. Kemuliaannya berhasil menjalankan tugas Allah Subhanahu wa ta'ala, membasmi para perusak yang ada di muka bumi sebelum dihuni oleh manusia. Iblis, Pak. Tapi apa yang menggugurkan iblis dari istiqomahnya itu, sehingga dia dimurkai oleh Allah, menjadi makhluk yang hina, menjadi makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat, dan dipastikan tempatnya neraka jahanam? Kibr, kesombongan. Dia merasa dirinya lebih hebat, tercipta dari api sementara Adam hanya dari tanah. Sombong. Itu yang menghancurkan iblis, Pak. Subhanallah. Maka tidaklah kebinasaan itu didapatkan oleh orang-orang terdahulu, melainkan muaranya karena kesombongan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seseorang itu harus tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Lihat definisi kesombongan yang disebut oleh Nabi SAW. Sombong itu apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini menunjukkan bahwa jangan sekedar diartikan kesombongan itu ketika dia merasa hebat dari orang lain, merendahkan orang lain. Menolak kebenaran, justru itulah kesombongan yang paling besar. Justru itulah kesombongan yang paling besar. Dia tolak kebenaran. Itulah kesombongannya iblis. Dia tolak kebenaran, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam lebih mulia. Dia tolak kebenaran itu. Orang-orang musyrikin, dia tolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka tahu kebenaran itu. Sudah diseru, sudah diperintahkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepadamu. Apa jawabannya orang-orang musyrikin? Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami cuman mau ikut apa yang diberikan dan datang kepada nenek-nenek moyang kami. Dia tolak kebenaran karena fanatik buta kepada nenek moyangnya. Yang kami mau ikutin cuman agama nenek moyang kami. Adapun kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kami tidak mau ikuti. Kebenaran itu apa yang ada pada nenek moyang kami. Subhanallah. Ya, tolak kebenaran gara-gara itu. Ini kesombongan yang paling besar, para jamaah sekalian. Nah, menolak kebenaran, sekalipun sudah datang kebenaran itu, nyata datang kebenaran itu, Qur'annya ada, hadisnya ada, tapi karena bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan apa yang ada pada dirinya, apa yang ada pada kelompoknya, dia tolak. Padahal jelas ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, haditsnya Rasulullah, inilah kebenaran yang sesungguhnya. Inilah kesombongan yang sesungguhnya ketika kamu menolak kebenaran. Harusnya kau tunduk kepada apa yang Allah perintahkan. Yang kita tunduk di dunia ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebenaran dari Allah serta hadits Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih ayahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman kalau mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar mereka berhukum dengan apa yang Allah putuskan, Rasulullah putuskan, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami tunduk kepada kebenaran itu dan kami tidak mau membangkang dari kebenaran itu.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka sebesar-besar yang membuat orang itu menolak kebenaran adalah kesombongan. Adalah kesombongan. Nah, kita jangan pernah bersombong dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita jangan pernah bersombong dengan amalan yang sekarang kita bisa lakukan. Jangan pernah bersombong. Nabi Pak pernah kabarkan dalam satu riwayat, ada orang masuk surga gara-gara dosanya, dan ada orang masuk neraka gara-gara amalannya. Kaget para sahabat mendengarkan ini, Pak. Kok bisa-bisanya seperti itu? Harusnya kan orang masuk surga gara-gara amal soleh, orang masuk surga gara-gara dosa. Ini ada orang masuk surga justru gara-gara dosanya, ada orang masuk neraka justru gara-gara amalannya. Kok bisa seperti itu? Bagaimana itu ya Rasulullah? Rasul jelaskan, Pak, ini orang masuk surga gara-gara dosanya. Ketika dia melakukan dosa, betul-betul hatinya pecah, betul-betul hatinya bersedih dengan itu. Dia merasa hina dina di hadapan Allah, sehingga dari situ lahirlah penyesalannya. Menyesal dia, betul-betul menyesal dia. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat penyesalan orang ini, dan Allah maafkan dia, Allah ampuni dosanya, masukkan dia ke dalam surga. Sementara ada orang yang masuk neraka justru karena amalannya. Kenapa? Dia beramal, hebat amalannya, banyak amalannya, tapi dia bersombong dengan itu. Dia lihat orang di hadapannya, calon-calon penghuni neraka ini. Nah, saya ini yang masuk surga. Kenapa? Amalanku hebat, ilmuku hebat. Subhanallah. Inilah yang memasukkan dia dalam neraka. Dia bersombong dengan amalannya. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita upayakan pada hari ini. Ada orang mau masuk neraka justru gara-gara amalannya. Ada dua orang disebutkan oleh Nabi, cerita dari Bani Israel. Dua orang ini berteman, tapi satunya ahli ibadah, satunya ahli maksiat. Satunya ahli ibadah, satunya ahli maksiat. Si ahli ibadah ini senantiasa menasihati kawannya yang ahli maksiat ini. Berhenti kau dari perbuatanmu itu. Itu haram, itu tidak boleh kau lakukan itu. Sering dia nasihati. Tapi temannya yang ahli maksiat ini tak berhenti dari maksiatnya. Maka apa? Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala justru membuat keadaannya terbalik. Ini orang yang tadinya ahli ibadah, dia merasa terlalu banyak amal ibadahnya, sementara kawannya justru sebaliknya. Dia merasa dia yang paling masuk, dia akan masuk surga. Ketika suatu hari dia lewat, kawannya ini masih melakukan perbuatan maksiat, minum khamar, dia bilang apa? Wallahi, demi Allah, la yudkhilakal jannah, engkau tidak akan pernah masuk surga. Yang masuk surga adalah saya. Dia berucap seperti itu. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, faqad ghafarallahu lil mudnib wa ahbata amalal abid. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni orang yang bermaksiat itu, dan Allah batalkan amalan si ahli ibadah. Kenapa bisa begitu? Ini sombong. Ucapannya itu dasarnya karena sombong, lancang mendahului ilmunya Allah. Dari mana kau tahu dan kau vonis saudaramu pasti masuk neraka? Dan dari mana kau tahu bahwa dirimu pasti masuk surga? Itu kesombongan yang seperti itu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laqad takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratah. Sungguh dengan ucapan yang dia ucapkan itu telah menghanguskan dunia dan akhiratnya. Habis amalannya gara-gara ucapan kesombongan itu, Pak. Jangan main-main dengan kesombongan. Ya, iblis dikeluarkan dari neraka, dikeluarkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka gara-gara itu. Satu ucapan saja. Ana khairun min, saya lebih baik daripada dia. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin.
Kau ciptakan aku dari api sementara dia cuma dari tanah. Ini satu ucapan menghabiskan semua amalannya iblis. Nah, maka jangan sampai kita tertipu dengan apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita hasilkan dalam agama ini. Jangan pernah kita sombong dengan ilmu kita, jangan pernah kita sombong dengan amalan kita, karena kesombongan bisa menghinggapi siapa saja. Tidak peduli apakah dia orang alim, tidak peduli apakah dia ulama, tidak peduli apakah dia ahli ibadah, siapapun dia. Justru syaitan dan iblis itu lebih menyerang orang-orang yang seperti itu. Bagaimana dia bisa gugurkan? Mungkin kalau dari jalur maksiat, ahli ibadah itu tidak bisa lagi digoyahkan untuk berbuat maksiat. Kenapa? Sudah mantap dia dengan ibadahnya, tidak bisa lagi. Acaranya iblis bagaimana? Dibuat dia ujub, dibuat dia takabur, dibuat dia sombong. Itu cara iblis, Pak. Jadi disesatkan bukan dia dijatuhkan dari maksiat. Untuk dijatuhkan kepada maksiat sudah tidak bisa lagi, tapi dijatuhkan justru dari ibadahnya. Ini para jamaah sekalian, dan inilah kerugian yang sebenar-benarnya kerugian. Capek dia beramal, tetapi akhirnya ujungnya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi ini menuntut kita supaya apa? Supaya bersikap tawadhu, rendah hati. Jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa bangga, jangan pernah memvonis diri dengan kebaikan, merekomendasi dengan kebaikan, saya yang masuk surga, yang lain neraka, neraka jahanam. Ini kesombongan. Seorang mukmin tidak ada yang tahu tempatnya apakah di surga atau di neraka kecuali orang-orang yang pernah direkomendasi oleh Nabi. Itulah para sahabat Nabi SAW, dijamin masuk surga. Sementara kita mungkin surga, mungkin neraka. Nah, tapi kita tetap berusaha, berupaya supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita ke dalam ahlul jannah, orang-orang yang menghuni surganya dan melindungi kita dari api nerakanya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.